Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, dan nama budaya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amanda, mahasiswi jurusan Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 0721117330044. Pada hari ini, saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Artificial Intelligence atau AI sebagai implementasi perkembangan peradaban manusia ditinjau dengan teori evolusi budaya Leslie White. Manusia merupakan makhluk yang kompleks, sedangkan kebudayaan manusia bersifat dinamis, yakni berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Hal ini juga merupakan bentuk penerapan dari pemikiran manusia yang semakin modern, seiring berkembangnya peradaban. Contohnya adalah kehidupan manusia di zaman praaksara yang terus berkembang dari waktu ke waktu hingga saat ini. Fenomena ini dapat dikaji dengan melihat perkembangan teknologi dari perspektif teori evolusi budaya yang dipopulerkan oleh Leslie White. Evolusi sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah bentuk perubahan atau perkembangan dari yang sederhana menjadi kompleks. Namun, perkembangan itu biasanya membutuhkan proses yang lama. Leslie White mengartikan konsep evolusi budaya sebagai perkembangan efisiensi energi, yakni seberapa efisien suatu kelompok masyarakat menggunakan energi sehingga bisa dikatakan bahwa kebudayaan yang maju adalah kebudayaan yang suatu masyarakatnya mampu memanfaatkan energi alam yang ada. Maka, perkembangan kebudayaan manusia yang pada awalnya berlangsung lambat dapat maju dengan sangat pesat disebabkan oleh kemampuan manusia dalam menguasai dan mengolah berbagai energi yang semakin lama semakin banyak dan berkembang. Dunia yang sedang beranjak ke era 5.0 ini telah banyak menciptakan inovasi yang merupakan wujud dari kemajuan pemikiran manusia dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat dan dinamis. Bahkan dapat dikatakan, manusia akan sulit untuk bertahan hidup tanpa bantuan teknologi di zaman ini. Dikatakan demikian, karena sama seperti kebutuhan primer, teknologi telah melekat pada siklus hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah keberadaan lemari pendingin untuk menyimpan makanan, kompor untuk memasak, lampu sebagai penerangan, dan teknologi domestik lainnya yang tersedia di rumah. Bukti lain yang lebih signifikan, yakni adanya ponsel genggam untuk berkomunikasi jarak jauh, transportasi yang memudahkan mobilisasi masyarakat, dan yang sangat terasa dampaknya pada kehidupan manusia adalah internet. Penemuan internet seolah menjadi titik terang bagi skala kemajuan perkembangan teknologi yang sekarang dapat kita rasakan. Dari internet, banyak pula teknologi berbasis IT lainnya yang berhasil diciptakan dan terus berkembang. Contohnya adalah sistem artificial intelligence atau sistem kecerdasan buatan yang lahir dari perkembangan internet dan teknologi informasi. Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan sebuah sistem rancangan ilmiah yang diciptakan selayaknya otak manusia bekerja untuk meringankan pekerjaan manusia. Maksudnya, ialah sistem ini memiliki kemampuan untuk menafsirkan data eksternal dengan benar yang dirancang untuk meniru bentuk, sifat, hingga cara kerja manusia guna meringankan pekerjaan kita. Untuk belajar dari data tersebut, AI menggunakan algoritma penggunanya untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan menggeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. Jenis-jenis dari AI sendiri cukup beragam, yakni yang pertama ada Symbol Manipulating AI. Sesuai dengan namanya, Symbol Manipulating AI bekerja menghasilkan simbol tertentu yang bisa dibaca oleh penggunanya atau developer. AI jenis ini akan memanipulasi simbol-simbol abstrak hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis. Yang kedua ada Neural AI. Neural AI adalah jenis artificial intelligence yang populer dikembangkan oleh para ahli IT pada akhir tahun 1980-an. Jenis AI ini bisa mentransmisikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya layaknya otak yang direkonstruksi. Dan yang ketiga, ada Neural Networks. Neural Networks diatur ke dalam beberapa lapisan yang saling terhubung lewat sebuah simulasi. Bagian paling atas dimulai dari lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Saat sensor menerima sebuah informasi, selanjutnya akan diproses di dalam sistem yang telah diatur sebelumnya. Mungkin banyak dari kita yang tidak sadar bahwa selama ini kita turut serta berpartisipasi dengan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara global.
Aktivitas yang merupakan bentuk penggunaan AI ini mencakup layanan virtual assistant seperti Google Virtual Assistant, Siri oleh Apple, Alexa oleh Amazon, dan lain-lain. Kemudian ada web surfing atau melakukan pencarian di laman browser. Kemudian, menggunakan sosial media yang merekam jejak histori penggunaan seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kemudian, subscribe atau berlangganan kepada layanan entertainment seperti YouTube, Spotify, Netflix, Disney+, dan lain-lain. Kemudian, penggunaan autocorrect atau koreksi otomatis dalam penulisan, baik dalam ponsel maupun dalam komputer. Kemudian ada layanan chatbot atau bot pesan. Selanjutnya ada iklan-iklan yang sering muncul ketika kita membuka suatu aplikasi di ponsel. Kemudian ada layanan m-banking, dan masih banyak lagi bentuk penggunaan AI yang tanpa sadar kita gunakan sehari-hari. Untuk memahami lebih lanjut penggunaan AI atau Artificial Intelligence di Indonesia, dapat menyaksikan tayangan berikut. Apa kamu pernah mendengar istilah Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu Big Data dan Computing Power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini? Setelah menyaksikan tayangan tadi, dapat kita simpulkan bahwa adanya kemajuan berupa artificial intelligence ini merupakan sebuah implementasi dari perkembangan peradaban manusia yang telah berevolusi dari abad ke abad. Namun, dari setiap inovasi dan perkembangan yang ada, akan selalu memiliki sisi negatif yang turut serta ditimbulkan. Hal ini kembali lagi kepada bagaimana cara kita menyikapinya dan sejauh mana kita berani memanfaatkan inovasi tersebut. Tentunya, sebelum ikut terjun dalam pemanfaatannya, diperlukan edukasi dan pengetahuan yang jelas dan memadai akan hal apapun yang hendak kita manfaatkan. Agar kita bisa memperoleh penuh manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian baik secara material maupun imaterial. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih telah menyaksikan.